Oi, lu pernah kepikiran gak sih kayak lu pengen banget beli handphone dan ya lu pengen beli handphone baru, tapi setiap lu milih handphone itu pilihan termurahnya adalah RAM 2 GB. Iya, itulah yang terjadi di apa ya, handphone produksi massal zaman now cuy. Yang dimana ketika lu milih handphone yang termurahnya itu set di RAM 2 GB. Padahal di tahun sekitar 2016, 17 ke 18 itu lagi booming-boomingnya handphone murah itu RAM-nya mulai gede-gede ya kan. Ya gak sih? Kayak 3 GB lah. Lu bisa ingat kan Redmi 4X yang ada RAM 3 GB, 2 GB, 3 GB sampai 4 GB. Tapi sekarang untuk varian terendahnya udah mulai balik lagi ke 2 GB. Dan ya, kasta terendah di sini adalah bukan handphone yang jelek atau apa, bukan, melainkan pilihan termurah maksud gue ya. Jadi jangan baper lah, sans saja, bawa bawa santai aja, bawa santuy aja kali ya. Ini kan cuman benda mati cuy, jangan baper gitu. Enggak, bercanda, udah emosi aja. Tapi di sini gue pengen ngejelasin sedikit bahwa bisa apa sih RAM 2 GB itu di zaman sekarang ini buat dipakai. Aplikasi WhatsApp-nya udah berubah, udah banyak fitur-fiturnya, dan YouTube juga udah banyak fitur-fiturnya, udah ada penambahan aplikasi, bahkan even di Google Map aja juga udah berkali-kali update dari zaman RAM 1 GB dulu, sekarang balik ke RAM 2 GB. Kita nggak hanya ngomongin prosesornya aja ya. Ya, sebenarnya kalau buat kecepatan dan lain-lain itu nggak melulu soal RAM. Tapi gue nggak ngebahas spesifik RAM itu bikin nge-lag atau apa, enggak. Gue lebih ke 3 biji HP ini, 3 kima HP ini yang gue pegang ini, dengan spesifikasi RAM 2 GB varian terendah. Dan seperti apa sih rasanya, gue lebih ke apa ya, pengen nge-share aja experience gue setelah memakai 3 HP ini dengan RAM 2 GB, 2 GB, 2 GB. Jadinya nggak ada hubungannya sama RAM sama sekali. Jadi stop bacot mengenai fungsi RAM. Oke, yang gue rasain adalah di Samsung A01 ini dengan RAM 2 GB ini, gue ngerasain handphone ini adalah salah satu handphone paling lemot di antara ketiga dua handphone lainnya. Ini kan gue ada tiga, Samsung A01, terus yang kedua Redmi 9A, dan yang ketiga adalah Vivo Y91C dengan sama-sama RAM 2 GB. Nah, untuk Samsung ini gue ngerasain banget ngedrop banget tenaganya. Jadi dia turun banget, nge-lag parah, super lag itu di fitur kameranya. Makanya gue kasih lihat kalau di sini adalah fitur kameranya dulu. Apa ya? Gue make handphone ini sekitar 3 harian gitulah, dan gue fokus teliti banget. Semua aplikasi di handphone ini masih bisa lah dilibas sedikit-sedikit, nge-lag, tanda kutip, kecuali game-game berat ya, kayak aplikasi chat-chat gitu, Instagram gitu, masih nyangkut lah, masih nyantol lah nih handphone. Cuman tak kenapa aplikasi bawaan, ya menu bawaan, ya fitur bawaan, ya ini mana semestinya lu nggak perlu download lagi, ya ini mana itu nge-lag parah men. Maksudnya kayak apa ya, kayak lu tuh lagi ngetik-ketik misalnya ya, kayak lu lagi balas-balas WhatsApp gitu, balas chat WhatsApp, tiba-tiba lu pengen foto suatu barang, lu keluar dari aplikasi WhatsApp dan lu ketik ikon kamera dan lu jepret, apalagi waktu lu ketik menu ikon kamera dan lu pilih live fokus, itu nge-lag parah. Gue ngerasain seperti itu. Bahkan ada momen dimana sayangnya nggak gue rekam karena memang gue benar-benar megang cuman itu handphone. Gue nyoba jadiin daily driver gue biar gue nyampein ke lu tuh lebih padat. Itu stuck. Yang dimana gue harus sleep dulu, baru gue nyalain lagi, wake upin lagi, abis itu baru normal lagi. Sadis. Iya. Jadi menurut gue kalau lu punya budget sekitar 1,5 jutaan, ini kan gue beli 1,5 juta, mungkin di luar sana ada yang jual 1,4 lah mungkin ya, ada yang jual 1,3. Gue kurang update harganya sekarang berapa, tapi yang jelas Samsung A01 ini, lu kalau ada pengen kepikiran beli ini dan kebutuhan mobility lu banyak di sebuah handphone, ya terlebih Android karena yang kita lagi omongin Android, saran gue nggak usah lah, karena lu bisa nyari handphone lain yang lebih worth it dengan harga yang sama. Ya tentunya yang second kalau mau lebih bagus sih menurut gue. Tinggal lo pandai-pandai main aja. Nah yang kedua
yang gue nggak suka dari si Samsung A01 ini adalah salah satu handphone dari antara ketiga ini yang layarnya menurut gue paling terlihat murahan. Ya, mungkin di sini nggak terlalu kelihatan padahal gue udah berusaha kasih lihat ke lu. Dia di mana itu ketika gue sleep, ketika dalam keadaan mati nih layar kelihatan banget antara LCD dengan tepiannya, dengan bezelnya jadi kelihatan kayak HP Cina gitu, kelihatan kayak HP ya layarnya itu nggak hitam doff banget. Ya lu tau lah ya kalau kalau yang dimana handphone lagi mati itu layarnya hitam pekat gitu kan kelihatan keren kan. Kalau ini enggak, layarnya tuh kelihatan gitu, arsiran bezelnya tuh kelihatan. Jadi kayak HP-HP Cina gimana gitu. Ya, itu beberapa keluhan yang gue bisa share ke lo. Selebihnya gue nggak dapat keluhannya. Dan sekarang ngomongin sedikit soal kelebihannya. Kelebihannya adalah ini adalah salah satu handphone paling compact di antara kedua temen yang ada di meja itu. Paling enak dipegang. Nah, sekarang gue ngebahas si Vivo Y91C. Untuk Vivo Y91C ini, kita di sini nggak ngomongin soal prosesor, nggak ngomongin soal RAM dulu lah. Kita stop budget mengenai spesifikasi. Cuman Vivo ini adalah salah satu handphone paling cepat yang gue rasa paling smooth di antara ketiga handphone ini yang lagi gue pakai. Jadi si Vivo ini lebih cepat dari Redmi 9A, si Vivo ini lebih cepat dari si Samsung A01. Dan ini cepatnya ini apa ya, kayak gue ngerasain kayak berada satu tingkat di antara kedua handphone yang lainnya. Lebih cepat dari Redmi 9A, lebih cepat dari si Samsung A01. Gue ngerasa enjoy banget pakai si Vivo ini dengan RAM 2GB. Ya, gak ada hubungannya sama RAM, tapi yang jelas semua aplikasi standar ini lanjai banget men, seriusan deh. Dan soal interface-nya menurut gue ini adalah salah satu interface paling enak. Kenapa gue bilang paling enak? You know lah, orang-orang zaman now itu kalau punya handphone sekarang ada dua sisi yang berbeda ya nggak sih? Kayak dia punya Android sama punya iOS juga. Nah yang dimana kalau antara iOS dan si Android itu temanya mirip-mirip, interface-nya mirip-mirip, itu menimbulkan suatu kelebihan. Kelebihannya apa? Meminimalisir keribetan yang dimana gue biasa scroll swipe dari atas atau dari bawah. Nah kalau buat masalah interface di Vivo Y91C ini, buat gue yang iOS interface banget penggunanya, menurut gue ini adalah paling nyaman di samping smoothnya, di samping lebih lanjainya dari beberapa partner yang ada di meja itu. Dan ya ngomongin soal desainnya, gue nggak bisa bicara banyak soal desain karena ini balik lagi ke selera masing-masing. Cuman kalau gue buat ngegenggam, boleh gue bilang nih ya, antara kedua handphone yang ada di meja, total 3 sama yang lagi gue pegang ini, di antara si Samsung A01 dengan si Redmi 9A, ini adalah salah satu handphone paling enak digenggam. Gue sedikit ngejelasin. Kalau si Samsung A01 itu digenggam kecil, compact, itu nyaman banget. Cuman bodinya licin parah. Sedangkan ini gue ngomongin dalam keadaan telanjang ya, tanpa silikon, tanpa soft case dan lain-lain. Ya, you know lah, gue tuh suka yang bugil-bugil. Dan menurut gue si Vivo ini punya bodi yang gak terlalu licin dan ukurannya juga gak terlalu besar tapi gak terlalu kecil. Enak lah dilihat. Sekarang ngomongin soal si Redmi 9A. Yang dimana, ini. Kaum head comment tuh merajalela ketika gue ngebahas Xiaomi. Nggak, bercanda cuy. Gue lagi nggak mau ribut sama anak Xiaomi nih. Lagi pengen nyantai aja. Oke, serius sedikit ya. Menurut gue, di antara ketiga handphone yang lagi gue review ini, si Redmi 9A ini adalah layar yang paling enak gue lihat. Sebenarnya bukan masalah gede ya, bukan masalah ukuran besarnya, ya meskipun punya gue juga gede sih. Ya meskipun layarnya ini paling besar di antara kedua teman yang lagi ada di meja itu, ini bukan soal besar kenapa layar gue bilang ini lebih enak. Pertama, gue boleh ngomong dari kontrasnya. Ini kontrasnya enak banget, pekat banget, nyaman banget di mata. Terus buat hasil foto ini adalah hasil foto terbaik untuk cahaya yang cukup ya, cahaya cukup. Kalau buat cahaya cukup, hasil dari si Redmi ini paling baik. Ini gue bandingin deh, biar lu langsung lihat, biar bacotan gue berarti ada buktinya. Yang paling kiri adalah si Samsung A01, yang tengah adalah si Vivo Y91C, itu agak sedikit merah, itu dari efek layar. Dan sedangkan si Redmi 9A paling kanan. Seperti yang gue bilang, bahwa dari sini aja lo kelihatan kualitas layar si Redmi 9A ini adalah paling the best di antara kedua temannya. Yang satunya terlihat lebih gelap, ini brightness-nya sama, sejajar.
Yang si Vivo terlihat lebih kayak merah-merah gitu. Sedangkan kalau gue lihat secara langsung, gue taruh di laptop hasil ketiga kamera ini foto, tetap menang si Redmi. Warna hijaunya itu lebih pekat, lebih natural ketimbang dua temannya. Nah itu soal kamera dan soal layar, si Redmi ini menang. Terus yang gue nggak suka dari si Redmi 9A ini adalah, di antara kedua kompetitor yang lagi gue bahas, ini adalah salah satu handphone paling enggak enak buat digenggam. Iya, seriously. Ya, mungkin dari lu yang anak Xiaomi, lu mikir gue ada masalah apa sih bang sama Xiaomi. Gue nggak ada trouble, nggak ada problem, nggak ada masalah sama sekali dengan Xiaomi cuy. Gue bikin konten tuh santai aja lah. Gue ngomong jujur soalnya. Jadi kenapa handphone ini adalah paling nggak enak yang pernah gue pegang. Ini ukurannya gede cuy. Ini ukurannya gede. Dan ini sumpah, ini handphone berat banget. Berat. BRAT. Berat. That's a lot of heavy. Ya, ngomong apa gue skima. Dan menurut gue dengan handphone nih yang berat ini, berat banget, berat parah. Ukurannya gede, yang dimana tuh kalau digenggam dengan satu tangan, pertama bikin pegel, yang kedua berat. Yang terakhir yang bikin jengkel adalah handphone ini licin banget men, seriously. Gue udah jatuh sekali nih handphone, tapi nggak jauh, nggak tinggi banget jatuhnya. Untung jatuhnya ke karpet, jadi nggak ada nggak ada lecet di handphone ini. Ini sumpah handphone gak enak banget buat digenggam. Ya, serius. Buat lo yang pakai 9A coba komen. Tapi beda. Kalau udah pakai softcase atau silikon beda. Gue ngomongin dalam keadaan telanjang, karena memang gue suka yang telanjang yang suka bugil-bugil gitu cuy. Tapi gue rasa sih ketika si Redmi 9A ini dipakein softcase atau silikon case atau jelly case atau ya case-casean, ya keset, terus kaset, terus reset, terus handset, ya geset, gosong, geseng, apalah gitu. Gue yakin sih ini handphone bakal nyaman dipegang. Karena pertama, layarnya itu wide banget, gede banget, tinggi banget, dan dia gak hanya tinggi tapi lebar. Nah, gue sedikit ngebandingin deh soal layar, biar bisa mastiin ke lu bahwa apa yang gue omongin ini benar-benar benar dan gak salah. Di antara ketiga handphone ini, ketiga rival yang lagi gue bandingin ini, kedua rival di antara rival Redmi 9 yang lagi gue omongin ini, yang si Samsung A01 itu layarnya nggak terlalu cerah banget dan nggak terlalu pekat banget warna putihnya. Sedangkan di Vivo Y91C itu layarnya ya mungkin di kamera ini terlihat putih padat ya, sedangkan si Redmi 9A itu terlihat lebih kayak menguning sedikit. Tapi asli kalau lu pakai ngeliat mata kepala lu langsung, ini di kamera agak fake, kalau langsungnya itu dia sedikit lebih merah. Sedangkan si Redmi ini lu udah lihat kontrasnya lebih cerah, lebih padat warnanya dan lebih pekat warna putihnya. Jadi menurut gue kalau soal screen, soal segi tampilan, di antara ketiga handphone ini gue milih Redmi 9A. Jauh lebih jos di antara kedua handphone tersebut. Tapi kalau buat soal genggam, gue lebih suka si Vivo Y91C. Gue lebih suka, iya kalau buat megang handphonenya gue lebih suka. Dan kalau ngomongin soal, ada satu yang kelewat sama gue, ngomongin soal fitur kamera. Gue lebih suka si Samsung A01, fitur kamera lebih lengkap, ada 2 lensa, sedangkan teman-teman yang lainnya itu lensa cuma 1. Tapi untuk hasil foto cahaya yang cukup, entah kenapa hasilnya tuh kayak butak banget. Sedangkan si kamera Samsung ini adalah kamera paling baik di low light di antara kedua handphone ini. Kalau di Vivo Y91C ini menurut gue dia kamera nggak unggul, terus layar nggak unggul, dia unggul di interface menurut gue dan ya kenyamanan pengguna. Digenggam enak, layarnya pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, terus digenggam enak banget, nggak terlalu licin banget. Emang licin sih kalau pakai sarung tangan, tapi kalau langsung pakai tangan lu langsung kulit gitu agak keset, meskipun agak licin tapi lebih keset lah dibandingkan si Samsung A01 yang lebih rentan jatuh. Apalagi si Redmi 9A yang gampang banget jatuh. Ya menurut gue ya cuman ini aja lah yang bisa gue share ke lo. Nggak tau lah kalau ada yang kurangnya, coba lu bacotin ya di kolom komentar. Tapi yang jelas apa yang lo dengar dan apa yang lo lihat sini adalah opini gue pribadi. Gue nggak dibayar, nggak disodok, nggak disodorin uang atau apapun itu. Nggak ada sogok-sogokan. Yang jelas ini cuman review jujur gue. Kalau ada yang kurang silakan lo bacotin aja. Tapi gue mau nanya satu hal nih sama lo. Kalau disuruh pilih nih, dengan sama-sama RAM 2GB, dengan kasa terendah handphone pada zaman saat ini cuy, lu disuruh pilih mana nih? Lu pilih Samsung A01 atau Y91C
atau si Redmi 9A? Lu pilih mana? Kalau gue milih Vivo Y91C. Kenapa? Karena kalau buat soal kamera, gue nggak butuh-butuh banget. Yang jelas nih jadi handphone kedua kan.